sebuah ruang arsip tua di sudut perpustakaan sekolah, seorang siswa bernama Raka menemukan sebuah surat berdebu. Kertasnya sudah menguning, namun tulisan tangannya masih bisa terbaca dengan jelas. Di bagian atas tertulis Jakarta, 17 Agustus 1945. Raka terdiam. Ia tidak percaya. Ini tanggal yang sama dengan hari kemerdekaan Indonesia. Dengan tangan bergetar, ia mulai membaca surat itu untuk anak-anak bangsa di masa depan. Hari ini kami, para pemuda, berdiri di bawah sinar matahari yang baru. Kami baru saja mendengar bahwa Indonesia merdeka. Tak ada yang lebih indah dari air mata perjuangan ini. Tapi ingatlah, kemerdekaan bukan hadiah. Ia hasil dari darah dan tekad. Jika kelak kalian membaca surat ini, jagalah negeri ini dengan ilmu dan semangat persatuan. Raka menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membayangkan para pemuda di tahun 1945 berlari, bersembunyi, menyiapkan proklamasi melawan penjajahan dengan keberanian tanpa pamrih. Keesokan harinya, Raka membawa surat itu ke kelas sejarah. Ia berdiri di depan teman-temannya dan berkata, "Kita sering menganggap sejarah hanya cerita masa lalu, padahal sejarah adalah pesan dari mereka yang sudah berjuang agar kita tidak lupa siapa kita sebenarnya." Guru sejarahnya tersenyum, dan sejak hari itu Raka tak pernah menganggap pelajaran sejarah membosankan lagi. Ia tahu setiap tanggal, setiap tokoh, setiap peristiwa adalah kisah tentang keberanian manusia melawan waktu. Dahulu kala, sebelum televisi dan internet dikenal manusia, cerita-cerita rakyat menjadi jendela bagi masyarakat untuk belajar, bermimpi, dan mengenal dunia. Di balik setiap kisah tersimpan nilai, makna, dan kebijaksanaan. Mari kita mulai perjalanan menyusuri jenis-jenis cerita rakyat yang mewarnai budaya bangsa. Bersama saya, Adi Rohidi, dari kelas XB. Kita mulai. Cerita rakyat atau folklore adalah salah satu sarana penyebaran cerita rakyat maupun adat istiadat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, ilmu yang mengkaji tentang folklore disebut dengan folkloristik. Cerita rakyat merupakan warisan budaya tak benda yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, penyebaran nilai-nilai moral, dan pelestarian budaya lokal. Melalui cerita rakyat, generasi muda dapat belajar tentang norma sosial, kepercayaan, serta sejarah yang membentuk identitas suatu bangsa. Tujuan dari cerita rakyat yaitu mengidentifikasi berbagai jenis cerita rakyat berdasarkan ciri-cirinya, yaitu legenda, mitos,
fabel, dan dongeng. Kemudian menjelaskan perbedaan dan persamaan antara jenis-jenis cerita rakyat. Kemudian menganalisis isi dan nilai-nilai norma atau moral yang terkandung dalam berbagai jenis cerita rakyat. Kemudian menunjukkan sikap apresiatif terhadap warisan budaya bangsa yang tercermin dalam cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Kisah yang berasal dari masyarakat zaman dulu dan berkembang dari mulut ke mulut menjadi warisan budaya lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita ini biasanya tidak diketahui siapa pengarang aslinya atau anonim, dan mengandung nilai-nilai moral, etika, dan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan masyarakatnya. Tentu kita harus mengetahui jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada tungau, kemudian ada fabel, kemudian ada legenda, dan dongeng. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tungau, yaitu cerita tradisional yang dipercayai masyarakat sebagai kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau dan dianggap suci atau sakral. Seringkali melibatkan dewa, makhluk mitologi, atau peristiwa supranatural. Cerita ini bertujuan menjelaskan asal-usul alam semesta, fenomena alam, atau ritual, serta menyampaikan nilai-nilai moral dan ajaran bagi komunitasnya. Kemudian ada namanya legenda. Cerita rakyat kuno yang meyakini kebenarannya seringkali menggabungkan fakta sejarah dengan elemen mitos atau fiksi. Cerita ini biasanya berkisar pada tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu dan berfungsi untuk menjelaskan asal-usul suatu tempat, nama daerah, atau fenomena alam. Kemudian ada namanya fabel, cerita fiksi atau dongeng yang menampilkan hewan sebagai tokoh utama, di mana hewan-hewan tersebut berperilaku, berpikir, dan berbicara seperti manusia. Tujuan utama fabel adalah menyampaikan pesan moral dan pelajaran hidup yang dapat dibaca oleh pembaca melalui karakter dan watak binatang yang digambarkan seperti manusia. Kemudian ada namanya dongeng, cerita rakyat yang bersifat fiktif atau khayalan, tidak benar-benar terjadi, dan seringkali melibatkan unsur-unsur magis serta karakter fantasi seperti peri, raksasa, atau hewan yang bisa berbicara. Kemudian dongeng memiliki tujuan menghibur, menyampaikan nilai moral, dan pendidikan karakter, serta menjadi media pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun. Nah, dari situ kita dapat memberikan kesimpulan bahwa karya sastra lisan yang berkembang di tengah masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, cerita ini mencerminkan nilai-nilai budaya, norma sosial, kepercayaan, serta pandangan hidup suatu komunitas melalui tokoh, alur, dan latar yang khas. Cerita rakyat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pelestarian budaya. Cerita rakyat memiliki peran penting dalam membentuk karakter, memperkenalkan tradisi, dan mempererat identitas budaya suatu bangsa. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami warisan leluhur sekaligus menjaga kebudayaan budaya agar tidak punah seiring perkembangan zaman. Surat dari masa lalu mungkin sudah usang, tapi pesannya tetap hidup di hati kita. Karena di masa lalu, kita belajar menjadi manusia yang lebih bijak di masa kini. Kita sudah mengenal berbagai jenis cerita rakyat,
mulai dari keajaiban, legenda, mengisahkan asal-usul, hingga fabel yang mengajarkan nilai norma lewat tokoh-tokoh hewan. Semoga cerita-cerita ini membuat kita semakin bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa, setiap cerita rakyat bukan sekedar dongeng, tapi warisan berharga dari leluhur kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.